Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Cinta Jona, mahasiswa aktif di semester 2 di Universitas Indraprasta dalam jurusan Pendidikan Matematika dan di dalam tugas perkembangan peserta didik. Nah, dalam video kali ini saya akan memberitahukan kepada kalian tentang karakteristik dan juga kebutuhan anak-anak ABK. Nah, sebelumnya, kira-kira kalian ini udah tahu belum ya, apa sih ABK itu? ABK itu atau singkatan dari anak berkebutuhan khusus ialah anak-anak yang memiliki keterbatasan atau bahkan keluarbiasaan yang berbeda dari anak-anak pada umumnya. Nah, perbedaan ini tuh bisa kita lihat dari berbagai macam segi, mau dari segi fisik, segi mental, segi intelektual, segi bersosialisasi, lalu juga segi emosional yang berpengaruh pada perkembangan dan juga pertumbuhan anak ABK ini. Jadi, karena perbedaan segi-segi inilah yang benar-benar membedakan antara anak ABK dan juga anak-anak pada umumnya. Selain perbedaan-perbedaan tadi yang mencirikan mana itu anak ABK dan juga mana itu anak normal pada umumnya, nah anak ABK ini, anak berkebutuhan khusus ini bisa dibedakan lagi menjadi berbagai macam jenis. Kira-kira kalian udah tahu belum nih ada apa aja sih jenis-jenis anak ABK itu? Coba yang udah tahu nih, mungkin beberapa yang kalian udah tahu, boleh banget kalian ketik di kolom komentar. Kamu pause dulu nih video ini, kali aja kan ada jawaban kamu yang betul sama apa yang aku jawab nanti. Silahkan komen. Nah, anak ABK ini bisa dibagi lagi nih jadi berbagai macam jenis, seperti ada tunarungu, tunadaksa, tunalaras, tunanetra, autisme, gifted, dan masih banyak lagi deh pokoknya. Nah, dari jenis-jenis anak berkebutuhan khusus yang tadi udah aku sebutin nih, kita akan membahas secara detail tentang karakteristik dari masing-masing jenis anak berkebutuhan khusus tadi. Yang pertama itu ada tunanetra. Nah, kalau tunanetra ini yaitu anak-anak yang memiliki gangguan atau hambatan dalam penglihatannya. Nah, tunanetra ini juga dibagi menjadi dua jenis. Nah, karena tunanetra ini dibagi menjadi dua, jadi kita bahas satu persatu ya, biar kita juga bisa lebih memahami tentang anak tunanetra ini. Pertama itu ada anak tunanetra low vision. Nah, anak ini tuh masih bisa melihat walaupun samar-samar. Nah, di karakteristik anak ini yang pertama itu matanya terlihat merah, bola matanya juga sedikit terlihat keruh, ada putih-putih di bagian tengahnya, dan juga gerakan bola mata itu sangat cepat, bahkan bisa terlihat layaknya mata kucing. Nah, juga anak low vision ini juga hanya bisa merespon terhadap benda-benda yang memiliki cahaya yang terang, yang mencolok untuk penglihatannya dia. Nah, sedangkan anak tunanetra yang buta total, yang sudah buta secara keseluruhan, itu karakteristiknya kita bisa melihat secara nyata bahwa memang sudah ada kerusakan di kedua bola matanya, lalu juga dia sudah tidak bisa melihat cahaya sedikit pun, dan juga ketika sedang berjalan, kita bisa melihat bahwa dia sering menabrak atau bahkan sering tersandung, dan juga sering meraba-raba jika mencari suatu benda. Jadi yang memang sudah tidak bisa mengandalkan penglihatannya. Nah, jenis kedua yaitu ada tunarungu, yaitu anak-anak yang memiliki hambatan atau gangguan pada pendengarannya. Nah, karakteristiknya tuh ada apa aja sih? Yang pertama itu, bila kita kagetkan nih, atau kita berikan suara tepuk tangan yang keras, di jarak terdekat, dia tidak memberikan reaksi apapun. Dan juga dia tidak bereaksi jika kita memanggil namanya. Bahkan saat kita ajak dia berbicara, dia juga tidak bisa menangkap apa sih isi pembicaraan kita jika kita tidak melakukan secara langsung. Jenis yang ketiga yaitu ada tunagrahita, yaitu anak-anak yang memiliki keterbatasan dalam intelektualnya, yang mengakibatkan anak-anak tunagrahita ini tuh tidak bisa mengurus dirinya sendiri walaupun sudah dewasa, lalu juga perkembangan bicaranya lambat, atau bahkan dia tidak bisa bicara sama sekali, dan juga mukanya terlihat ceper, lidahnya lebar, jarak antara kedua matanya jauh, dan sebagainya. Yang keempat yaitu ada tunadaksa, yaitu anak-anak yang memiliki disabilitas fisik. Ini bisa kita lihat secara nyata bahwa memang sudah ada kekurangan dalam segi fisiknya, yaitu anak-anak yang memiliki cacat pada anggota gerak tubuhnya, jadi dia merasa kesulitan pada saat berdiri, duduk, atau bahkan berjalan
dan juga dia menunjukkan bahwa sikap tubuhnya yang memang tidak normal. Yang kelima ada tunalaras, yaitu anak-anak yang memiliki hambatan bersosialisasi yang mencirikan bahwa anak ini tuh terlihat membangkang, suka berbohong, dan juga bersikap agresif sehingga suka mengganggu orang sekitarnya, dan juga mudah terangsang nih emosionalnya, jadi mudah marah. Yang keenam ada autisme atau anak-anak yang memiliki hambatan pada emosionalnya yang mengakibatkan anak-anak ini tuh suka tertawa, menangis, atau marah tanpa sebab, juga tidak memiliki rasa empati dan tidak bisa diajak berbicara secara dua arah, dan juga suka mengamuk nih bila keinginannya itu tidak dapat dituruti oleh orang tuanya atau bahkan oleh orang yang ada di sekitarnya dia. Yang ketujuh yaitu ada tunawicara atau anak-anak yang memiliki gangguan pada saat berbicara. Ciri-cirinya yaitu anak ini tidak langsung menangis ketika dilahirkan, lalu juga belum bisa berbicara di usia 12 bulan, dan juga memiliki pembendaharaan kata dan kalimat sangat minim. Terus juga bicaranya sulit untuk kita mengerti apa yang dia maksud. Yang kesembilan yaitu ada gifted atau anak-anak cerdas istimewa, yang kebanyakan orang mungkin bilangnya ini yaitu suatu keluar biasaan ya dibandingkan keterbatasan. Memang anak-anak gifted ini memiliki kecerdasan yang luar biasa dibandingkan anak-anak seusianya. Anak-anak usia dini yang seharusnya mereka ini hanya berpikir untuk bermain saja. Namun anak-anak yang memiliki julukan gifted ini sudah bisa berbicara dengan fasih, sudah bisa mengeluarkan pendapat, juga ide-ide kreatif dan juga yang luar biasa, dan memiliki keinginan untuk mendapat nilai sempurna. Dan yang terakhir yaitu ada kesulitan belajar spesifik, yaitu dibagi lagi nih menjadi 3 macam, seperti ada disleksia, yaitu kesulitan membaca, disgrafia, yaitu kesulitan untuk menulis, dan juga diskalkulia, yaitu kesulitan untuk berhitung. Nah, kita sebagai orang yang ada di sekitarnya, atau bahkan mungkin ada orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus, ada juga nih cara menghadapi anak berkebutuhan khusus dengan tepat, dengan baik. Seperti halnya orang tua harus memiliki pemikiran yang lebih terbuka, lebih menerima bahwa anaknya memang memiliki kebutuhan khusus untuk menjalani hidupnya. Juga lakukan kerjasama dengan sekolah dan memilihkan sekolah yang tepat untuk si anak, lalu juga meningkatkan kedekatan emosional dengan anak, dan juga tanamkan kemandirian sejak dini kepada anak yang berkebutuhan khusus ini. Nah, ada juga nih kebutuhan khusus dari masing-masing jenis anak berkebutuhan khusus, seperti contohnya tunagrahita yang memiliki keterhambatan dalam intelektualnya. Maka dalam proses pembelajarannya ini dibutuhkan cara yang berbeda, pendekatan yang berbeda dengan anak-anak pada umumnya, karena kan anak-anak tunagrahita ini memiliki kesulitan dalam menangkap pengetahuan. Nah, kalau tunanetra, anak-anak tunanetra ini harus belajar menggunakan tulisan braille. Nah, berarti para orang tua ini harus memadai sarana pembelajaran anak-anak mereka dengan memberikan tulisan braille. Lalu bagaimana dengan anak-anak tunarungu? Nah, untuk ABK tunarungu ini juga harus diberikan penyampaian materi secara khusus, yaitu guru-guru harus memberikan penyampaian melalui mimik mulut yang jelas. Sama halnya dengan anak-anak tunarungu, anak-anak tunadaksa juga memerlukan pembelajaran secara khusus untuk melatih soft skill mereka agar dapat memanfaatkan sisa kemampuan atau fungsi gerak agar menghasilkan suatu karya cipta. Nah, beda halnya dengan anak-anak tunalaras, mereka ini memerlukan layanan konseling dan juga rehabilitasi untuk menerapkan latihan-latihan secara khusus agar bisa berperilaku sesuai norma dan aturan dalam bermasyarakat. Yang terakhir yaitu gifted, selain memberikan layanan untuk menunjang kecerdasan dan bakat mereka juga memerlukan konseling dan juga pendampingan untuk memperkuat sisi emosional mereka, karena tidak menutup
Kemungkinan anak-anak yang berprestasi dan juga memiliki tingkat keberhasilan tinggi akan mengalami yang namanya kegagalan. Nah, akan berakibat fatal jika anak ini tidak tahu caranya mengatasi kegagalan yang dia alami. Anak bisa menjadi tertutup, bisa mengalami stres berat, atau bahkan bisa melakukan percobaan bunuh diri. Nah, jadi kesimpulan pada video kali ini yaitu setiap anak ABK itu memiliki ciri karakteristik yang berbeda, layanan yang berbeda, kebutuhan khusus yang berbeda, cara penanganan yang berbeda, dan juga cara belajar yang berbeda. Jadi tidak bisa dipukul rata untuk melakukan satu cara pembelajaran yang sama kepada setiap anak ABK. Nah, untuk mendapatkan layanan yang sesuai, anak ABK ini harus melakukan identifikasi dan juga asemen terhadap anak berkebutuhan khusus. Berbagai bentuk pelayanan harus diberikan kepada mereka baik dalam bidang pendidikan maupun non-akademik agar bisa menunjang kualitas hidup mereka, agar bisa menjadi lebih baik dan menjadi lebih mandiri. Mungkin sekian saja informasi yang bisa saya berikan terkait karakteristik dan juga kebutuhan khusus anak berkebutuhan khusus. Jika sekiranya ada kesalahan kata yang saya lakukan baik disengaja maupun tidak sengaja, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video selanjutnya.